Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Wah, udah lama ya kita nggak ketemu. Kangen nih. Apa kabarnya Bapak Ibu semua sekalian? Saya berdoa semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan baik. Dengan diterapkannya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, ibadah kita pada hari ini tetap dilakukan secara online. Namun saya percaya hadirat Tuhan tetap dapat dirasakan di rumah Bapak Ibu masing-masing. Ada beberapa tips yang perlu dilakukan sebelum kita melakukan ibadah online. Yang pertama, persiapkan diri Anda dengan mandi dan menggunakan pakaian yang rapi. Kedua, tentukan tempat untuk beribadah seperti di ruang keluarga atau di ruang tamu, jangan di atas tempat tidur ataupun di kamar mandi. Ketiga, beribadahlah dengan sungguh-sungguh dan terlibat aktif di dalam pujian, doa, dan penyembahan. Selamat mengikuti ibadah church online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat datang di ibadah online GBI WTC Kota Wisata. Kita percaya dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, kita percaya bahwa hadirat Tuhan boleh dinyatakan. Ada kuasa Tuhan yang boleh dinyatakan dalam kehidupan kita, amin. Apapun situasi kita percaya bahwa pertolongan Tuhan dahsyat di dalam hidup kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk sukacita yang baru. Terima kasih untuk urapan Tuhan yang baru bagi kami. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan dahsyat di dalam hidup kami. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Saat ini kami datang, mengangkat tangan kami. Kami akan memuji, menyembah Engkau. Engkau boleh bekerja seluas-luasnya bagi kami Tuhan. Dan kami siap menerima lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Bapak Ibu, saat ini kita mau bersorak-sorai untuk Dia. Setiap orang yang mau bersorak-sorai untuk Dia akan hidup di dalam cahaya wajah Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata demikian. Engkau Allah yang dahsyat dan kami mau bersyukur akan Engkau Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Saat ini kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Engkau dahsyat. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kami bersyukur akan Engkau Tuhan. Kami percaya akan janji Tuhan dalam hidup kami. Kita sama-sama nyanyikan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Amin. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku
percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saya mengajak seluruh jemaat untuk bernyanyi bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur, amin, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, amin. Kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Yes, Engkau dahsyat Tuhan. Dan ini kami mengangkat pujian penyembahan kami bagi Engkau. Karena Engkau Allah yang menyembuhkan kami. Engkau Allah yang menebus kami. Engkau Allah yang menolong kami. Engkau Allah yang besar di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur akan Engkau. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, amin, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Kami bersyukur akan Engkau. Amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancanganmu, amin, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur, amin, Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur akan Mari jemaat Tuhan kita menyembah Dia, kita bersyukur. Oh, terima kasih. Kiralah basya dalam basika. Kuria mama basya makara mama basya. Kami agungkan Kuria basya dalam basika dalam basya. Urabada basya takara la basya dara la basikara la baba basya takara. Yesus, Yesus kami bersyukur. Oh ria basandara la maya sando. Hirada ya baba so. Hirada la maya sandara la mama sandara la maya sandara. Hira baba baba sandara la mama sandara. Jesus, 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 hallelujah. Thank you Jesus. Kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, yes. Ku bersyukur Tuhan, yeah. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
kasih Tuhan, kami bersyukur. Thank you Jesus, thank you Father. Yes Lord. Saat ini kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Katakan bersama-sama, kami siap mendengar firman Tuhan. Kami siap mendengar firman. Kami siap menjadi pelaku firman. Kami siap menjadi pelaku firman. Haleluya. Amin, amin, amin. Oh yes, berikan aplaus buat Tuhan yang paling meriah. Tuhan sungguh dahsyat buat kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita yang kita sembah, Yesus Kristus. Dia telah memberikan semua yang terbaik buat kita. Amin, saudara. Hari ini kita bersyukur kita berkesempatan untuk beribadah bersama-sama di rumah kita, di tempat kita masing-masing. Saya percaya rumah kita menjadi rumah shalom, rumah daripada hadirat Tuhan. Hari-hari ini kita menikmati sesuatu yang luar biasa walaupun di tengah kegoncangan yang sedang terjadi. Oh ya, memang keadaan yang sedang kita hadapi dengan pandemi COVID-19 ini sungguh menyengsarakan banyak orang di planet ini. Ada miliaran orang yang terdampak dengan pandemik ini. COVID-19 telah mengakibatkan bukan saja kematian daripada ratusan ribu orang, tetapi ada kurang lebih 2 juta orang saat ini yang memang sedang terinfeksi dengan COVID-19. Ada tekanan ekonomi yang besar sedang dialami oleh begitu banyak orang di seluruh dunia ini. Di Indonesia saja menurut CNN tercatat ada total 1,6 juta orang yang di PHK dan dirumahkan. Gak sedikit loh, banyak sekali. Nah, ini berarti saudara yang kasih, hari-hari ini banyak orang mengalami kesulitan, bahkan makan pun sulit, saudara. Sekjen PBB melaporkan bahwa saat COVID-19 ini, angka kekerasan dalam rumah tangga meningkat sangat signifikan. Di Afrika Selatan dilaporkan ketika pemberlakuan PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. Ketika mulai diberlakukan pada minggu pertama dilaporkan bahwa ada 90.000 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sangat miris. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah setelah selesai COVID-19 ini tidak ada lagi kegoncangan berikutnya? Saudara, sudah tercatat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 dan ayat yang ke-28 bahwa Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja tapi langit juga, supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Yang tinggal tetap yang tidak tergoncangkan itu adalah kerajaan surga, saudaraku. Wow. Dan kabar gembiranya, saudara, oleh kasih karunia-Nya melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati, saya dan saudara, kita sudah menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Haleluya, puji Tuhan. Ini amazing grace, anugerah yang luar biasa sekali. Kita menjadi warga kerajaan surga. Nah, setiap warga, saudara, hidupnya ditentukan oleh keadaan di negara itu. Hidup kita sebetulnya bukan hanya ditentukan oleh kondisi kewarganegaraan kita yang ada di bumi, khususnya di Indonesia. Kalau di Indonesia saat ini sedang mengalami kegoncangan karena COVID-19, kita turut merasakan kegoncangan itu. Tetapi saudara, bagi kita yang sudah menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, saudara, kita tidak perlu ikut-ikutan goncang.
Nah, gimana supaya kita nggak ikut-ikutan goncang, saudara-saudara? Ya, di ayat 28 dari Ibrani pasal 12 dikatakan, karena kita sudah menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur. Yang kedua, beribadah kepada Allah dengan penuh hormat, takut dan gentar. Nah, pada kesempatan hari ini, saudara, saya mau bicara satu hal, yaitu mengenai mengucap syukur. Hari-hari ini kita perlu perbanyak pengucapan syukur. Berhenti membuat keluhan-keluhan dan persungutan. Sejarah mencatat bahwa banyak sekali bangsa Israel saat mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, mereka tewas di padang gurun. Kenapa? Karena bersungut-sungut. Saudara, bersungut-sungut itu sama dengan ungkapan bahwa kita tidak menerima keadaan ini. Sebuah kemarahan sebetulnya. Dan seringkali kita berpikir bahwa ini saya lakukan kepada orang lain, atau kepada barang, atau kepada sesuatu peristiwa tertentu. Tapi sebetulnya ketika kita bersungut-sungut, kita sedang marah kepada Tuhan. Kita sedang bilang, Tuhan, aku tidak bisa menerima semua ini. Kenapa ini harus terjadi? Orang yang bersungut-sungut seperti mengatakan Tuhan itu tidak adil. Atau orang yang bersungut-sungut itu sebetulnya sedang menyatakan, Tuhan, kamu punya rancangan yang jahat ya buat hidupku. Tuhan reaktif sekali ketika mendengar persungutan bangsa Israel. Ketika mereka mulai bersungut-sungut, itu memancing kemarahan Tuhan. Maka mereka mengalami kematian di padang gurun. Saudara, setiap pengeluhan persungutan itu tidak mendatangkan berkat, tapi malah sebaliknya, kutuk. Itulah sebabnya ganti yuk. Semua persungutan kita ganti hari ini dengan mengucap syukur. Di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat yang ke-18. Saya ajak jemaat Tuhan, yuk kita baca bersama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sudah? Oke, kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur ini sesuatu yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Nanti saya jelaskan kepada saudara. Tetapi saudaraku, mengucap syukur seperti apa yang menyukakan hati Tuhan? Yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Nah, kalau mengucap syukur dalam segala hal, saudara, berarti mengucap syukur dalam hal baik maupun ya sebaliknya keadaan yang buruk. Ketika sehat mengucap syukur, kalau sakit ya mengucap syukur juga, saudara. Pada waktu kita berkelimpahan, lagi punya banyak uang, mengucap syukur. Gimana kalau berkekurangan? Ya mengucap syukur juga, saudara. Ya. Nah, ini yang dimaksud mengucap syukur dalam segala hal, ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, maka saudara itu adalah sebuah penyembahan yang berbau harum pada penciuman Tuhan. Ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, maka saudara, Tuhan dipermuliakan, Tuhan senang sekali, Tuhan happy. Ya. Tuhan dipuaskan dengan pengucapan syukur kita. Why? Kenapa, saudara? Karena ketika kita mengucap syukur, sebetulnya kita itu bisa lakukan karena kita percaya pada Dia, punya iman. Nah, bukankah Ibrani 11 ayat 6 berkata, iman
yang membuat kita bisa berkenan kepada Tuhan. Iman yang bisa membuat kita menyukakan hati Tuhan, saudaraku. Tuhan berkenan atas penyembahan kita, atas hidup kita ketika kita punya iman. Ya, iman itu sangat disukai sama Tuhan. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mari kita perbanyak pengucapan syukur kita dalam segala hal. Ketika kita bersyukur, kita sedang membiarkan rancangan Tuhan yang terbaik terjadi dalam hidup kita. Kita sedang membiarkan kedaulatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita sedang mengizinkan Tuhan dengan leluasa melakukan apa yang menjadi rancangan yang terbaik dalam hidup kita, saudaraku. Dan Tuhan selalu tahu yang terbaik buat kita, amin. Ketika kita mengucap syukur, saudara, roh kita terus bernyala-nyala, bersemangat. Jiwa kita menjadi baik, sehat, segar. Dan itu berdampak positif pada kesehatan tubuh kita. Itu akan sangat berdampak baik kepada immune system kita. Sehingga kita punya satu kemampuan untuk menolak berbagai macam serangan sakit penyakit lainnya, saudaraku. Itulah sebabnya, saudara, mari kita mengucap syukur. Dengan kita mengucap syukur, hati kita gembira, saudaraku. Dan hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat. Amen. Tapi semangat yang patah, tapi semangat yang keringkan tulang. Oh ya, hati yang gembira, Tuhan senang. Haleluya. Dengan kita mengucap syukur dalam segala hal, hati kita gembira, saudara. Dan kegembiraan hati kita jadi obat, jadi penangkal virus yang ampuh. Ya, sebab itu bersyukurlah. Ketika kita bersyukur, hati kita damai, pikiran kita tenang. Ya, dan ini sebetulnya adalah satu kesehatan ilahi. Ketika kita mengucap syukur, kita mengalami kesehatan ilahi. Itulah sebabnya mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, kita bisa mengucap syukur kalau kita punya 3 alasan ini, saudara. Jadi 3 alasan ini menjadi dasar untuk kita bersyukur. Ini menjadi motivasi kita untuk bersyukur. Yang pertama, karena apa yang telah Dia lakukan buat kita. Apa sih yang Yesus sudah lakukan buat saya, buat saudara? Yang Yesus lakukan buat kita adalah penebusannya yang sudah selesai, dikerjakannya di kayu salib. Beberapa hari kemarin kita merayakan kematian dan kebangkitan Kristus. Kebangkitan yang memberi kepada kita kemenangan. Bahkan melalui kebangkitannya kita bukan hanya jadi pemenang, tapi lebih dari apa? Pemenang. Yesus sudah menyatakan kasih yang begitu sempurna buat saya dan saudara di atas kayu salib. Itu yang sudah Dia lakukan. Itu yang terbaik yang sudah Dia kerjakan. Dia katakan it is finished, sudah selesai. Penebusannya sudah sempurna, menebus dosa kita dan setiap akibat dosa bagi kita sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita diperdamaikan dengan Bapa, dosa kita diampuni, kita dibenarkan. Haleluya. Yesus juga menanggung segala kelemahan dan sakit penyakit kita pada tubuhnya di kayu salib. Dan oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Wow, dahsyat. Ini adalah apa yang sudah Yesus lakukan. Kita sudah terima semua anugerah itu. Marilah kita bersyukur. Amen. Karena kita sangat dikasihi oleh Tuhan kita. Wow, dahsyat. Kita mengucap syukur untuk alasan yang kedua.
untuk apa yang akan Tuhan lakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bersyukur tidak berarti bahwa saat itu kita sudah menerima di alam jasmani atau secara fisik apa yang kita minta sama Tuhan sudah kita terima. Tetapi ketika kita mengucap syukur, kita tuh sedang bilang begini, Tuhan aku percaya Tuhan, apa yang aku minta di dalam kehendak-Mu, Engkau sudah melakukannya buat aku. Saya ingat saudara, saat kami sekeluarga jadi misionari di Australia, waktu itu saya masih ada Sharon, Gerald, Adrian belum ya. Nah, saudara-saudara, kami perlu sebuah mobil dan saya terus minta sama Tuhan, Tuhan kasih mobil Tuhan, ya kasih mobil, kami perlu mobil. Terus Tuhan ingatkan, dah kamu mengucap syukur bahwa aku sudah memberikan mobil itu kepadamu. Oh, oke. Saya lalu mengucap syukur, saya bilang terima kasih Tuhan, aku sudah dapat mobilnya. Tapi apakah saat itu langsung ada mobilnya? Ternyata tidak saudara. Besok saya mengucap syukur yang sama, terima kasih Tuhan buat mobilnya, aku udah dapet. Apakah hari itu juga sudah ada mobilnya? Ternyata belum juga. Perlu beberapa waktu saudaraku. Ya, tetapi ketika Tuhan bilang saya mengucap syukur bahwa sudah ada, itu sudah ada di waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Hanya secara kronos, waktunya manusia, waktu saya, itu belum kelihatan. Nah saudara, jadi teruslah mengucap syukur. Percayalah untuk apa yang nanti Tuhan akan lakukan saudara-saudara. Dan yang ketiga, kita mengucap syukur karena siapa Tuhan kita. Siapa Dia? Dia Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya, Bapa yang penuh kasih dan yang sempurna adanya. Haleluya. Baik, saudara-saudara, bagian yang berikut saudara kita bisa mengucap syukur. Nah ini bagian yang perlu kita lakukan, menjadi gaya hidup kita, yaitu ketika kita percaya. Nah sekali lagi percaya saudara, tanpa iman kita gak bakal bisa mengucap syukur. Kalaupun kita mengucap syukur mungkin hanya sekedar basa-basi ya, sekedar asal-asalan. Kita gak lakukan dari hati kita yang tulus dengan penuh iman, tapi ya sekedar lip service sama Tuhan. Mengucapkan syukur yang berkenan pada Tuhan harus dilakukan dengan penuh iman, dari iman yang tulus. Bahwa you mean it, kamu sungguh-sungguh bersyukur. Nah kita bisa bersyukur karena kita percaya 5 hal. Catat ya, murid-murid Kristus yang baik, jemaat yang baik, catat supaya bisa dipelajari lagi, direnungkan lagi saudara. Oke. Yang pertama, kita bisa mengucap syukur dalam segala hal kalau kita percaya bahwa Dia Bapa yang sungguh amat baik. Ya, kalau kita percaya Dia Bapa yang sungguh amat baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Yuk sama-sama, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik,
bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Wow, Dia Bapa kita yang sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Hal yang kedua, kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita percaya, seperti dikatakan Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal. Ya, untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Bagi siapa? Yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau saudara mengasihi Dia, ini berlaku buat saudara. Yang kedua, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, Tuhan punya rancangan hebat atas hidup kita. Itulah sebabnya saudara ada proses untuk rancangan Tuhan terwujud dalam hidup saudara, nggak langsung jadi. Saudara mesti lewati proses, dan kadang-kala prosesnya itu memang menyakitkan. Prosesnya itu berat. Ya, oke. Ya, kalau saudara percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu bagi saudara, maka pasti saudara bilang, thanks Jesus. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita perlu punya perspektif seperti Yusuf. Yusuf ini kan memang sudah sebetulnya mengalami kematian sebetulnya ya, karena saudaranya itu melemparkan, menjebloskan dia ke dalam sumur yang kering. Bayangkan kalau saat itu nggak ada orang yang datang angkat keluar dari sumur itu, dia ada tetap dalam sumur itu, ya bakal mati saudara. Jadi ini memang sudah merupakan sebuah permufakatan yang jahat, niat rancangan jahat sekali dari saudaranya mau membunuh Yusuf. Tapi rancangan Tuhan buat dia ya tidak harus selesai di situ, di dalam sumur. Dia harus menjadi pemimpin besar di tanah Mesir. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudaranya berjumpa dengan Yusuf di hadapan saudara-saudaranya, Yusuf berkata, memang kamu berniat jahat. Ya kamu, ya kalau saya bahasakan begini, kamu mau membunuh aku memang, yaitu rancanganmu. Tetapi Tuhan justru merancang hal yang baik buat kita. Wow, dahsyat sekali saudara. Ini perspektif iman saudara. Kalau bukan beriman gak mungkin ngomongnya begitu saudara. Dan memang benar bahwa ternyata apa yang saudara tadinya merupakan sebuah rancangan yang jahat ternyata menjadi sebuah kebaikan. Nah saudara, mungkin hari ini engkau sedang mengalami keadaan-keadaan yang buruk, yang sulit. Orang mengkhianati kamu, orang memperlakukan kamu dengan tidak adil. Ya, orang melakukan yang jahat terhadap kamu. Udahlah, mengucap syukur. Mengucap syukur, katakan terima kasih Tuhan. Sebab bagi saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan punya rancangan istimewa atas hidup. Di balik semua yang Anda alami saat ini, ada kemuliaan Tuhan yang besar. Ada hal-hal yang dahsyat, mungkin saat ini kamu gak ngerti, tapi gak apa-apa. Memang orang beriman itu gak harus mengerti semua. Iman itu bukan berarti harus ngerti dulu baru beriman, atau merasa dulu baru beriman, saudara, masuk akal dulu baru beriman. Bahkan saat kita gak melihat jalan itu, kita gak ngerti rancangan itu, tapi kita bersyukur. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Yes, Lord. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Aku tetap percaya.
percaya padamu ya Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin, amin, amin. Kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, saudara, kalau yang ketiga, kita percaya bahwa bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Kalau kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, kita mengucap syukur. Karena kita tahu Tuhan yang tidak mustahil itu dapat melakukan mujizat, dapat mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, dapat melakukan sebuah pembalikan keadaan. Jadi kalau hari ini ada vonis dokter berkata kamu gak mungkin disembuhkan, yuk tetap berharap ada Tuhan yang ajaib, yang dapat memperlakukan engkau dengan ajaib, yang dapat menyembuhkan engkau. Tetap percaya saudara, tetap yakin. Nah ini adalah iman. Atas dasar ini saudara bisa mengucap syukur, saudara percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebuah lagu yang diciptakan oleh Pak Wiryo Hadi sungguh memberkati saya. Lagu itu sangat powerful. Itu lagu yang lahir dari kehidupan, pengalaman pribadi Pastor Wiryo Hadi dengan Tuhan. Kita nyanyikan yuk lagu itu saudara. Amin. Singers boleh membantu saya. Praise the Lord. Jadi andalanku, Yes. hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya, haleluya, haleluya. Di saat aku sudah tak mampu. Hari-hari ini banyak kita yang merasa sudah tidak mampu. Justru ketika kita merasa lemah dan sangat tidak mampu, kekuatan Tuhan akan datang. Kuasa Tuhan akan dinyatakan. Haleluya. Sebab itu bersyukurlah. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hei, tapi juga bagi orang yang percaya, kata Yesus, tidak ada yang mustahil. So, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara juga percaya, saudara justru akan melihat keajaiban Tuhan. Karena bagi saudara yang percaya, juga semuanya mungkin. Oke. Yang keempat, kita bisa mengucap syukur dalam segala hal kalau kita percaya bahwa Dia, Tuhan, buat segala sesuatu indah pada waktunya. Yes, mengucap syukurlah. Mungkin sekarang janji Tuhan kok belum nyata dalam hidupmu, belum kelihatan, belum terwujud. Tetap berharap, tetap percaya, tetap bersyukur. Usia 75 tahun, Abraham dapat janji Tuhan. Dia akan punya keturunan, menjadi bapa banyak bangsa. Keturunannya akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Wah, senang sekali tentunya menerima janji ini, saudara. Tapi tunggu punya tunggu, berharap punya berharap, tahun berganti tahun. Kok Sarah gak kelihatan perutnya membuncit? Gak kelihatan kalau ada perubahan pada perut daripada istrinya. Artinya belum mengandung, saudara. Sampai udah tawar hati, saudara. Sampai Sarah udah gak yakin, udahlah. Kayaknya enggak, bukan saya, bukan aku. Sudah tahu ceritanya ya. Dan Abraham tetap percaya, tetap berharap. Dia gak punya dasar, tapi dia tetap percaya. Sampai kapan baru dia, saudaraku,
melihat janji tergenapi dalam hidupnya. Yaitu pada usia 100 tahun. Berarti dia tunggunya kurang lebih berapa? 25 tahun. Waduh, waktu yang lama toh. Jadi saudara, mari kita tetap percaya, berharap, dan bersyukur bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, Tuhan akan melakukannya buat saudara. Soal waktu, katakan sama yang di sebelahmu, ini hanya soal waktu. Tenang, tenang, tenang. Soal waktu. Sabar, sabar, sabar. Jangan panik. Jangan merasa dunia besok kiamat gitu loh. Tenang, tenang, sabar. Sekarang ini Anda sepertinya mengalami keadaan-keadaan yang sulit, yang susah. Ya gak selamanya begitu, saudaraku ya. Besok bisa berubah, minggu depan bisa berubah kok. Sekarang ekonomimu lagi menurun, bisnismu lagi menurun, pelanggan lagi sepi. Ya, minggu depan, bulan depan bisa rame lagi. Sabar, mengucap syukur, terus mengucap syukur. Ya, kita pingin cepat-cepat waktunya kita. Kita tuh ya punya mentalitas semuanya serba cepat, instant. Ya, tetapi Tuhan itu selalu tahu kapan waktu yang tepat buat kita. So, nunggu aja, sabar terus menanti dengan pengucapan syukur. Puji Tuhan. He make all things beautiful in this time. Dan yang kelima, kita bisa mengucap syukur dalam segala hal kalau kita percaya bahwa Dia pasti buat jalan. Dia tuh jalan, Allah Yesus itu jalan, akulah jalan. Nah, kalau hari ini kelihatan semua tertutup, pintu-pintu tertutup, Tuhan bisa buka pintu buat saudara, karena Dia juga pintu. Saudara, kelihatan saudara gelap di depanmu, saudara nggak tahu saudara mesti ngambil jalan yang mana, nggak kelihatan jalannya. Tapi Tuhan selalu punya cara. Percayalah, Tuhan akan buka jalan buat hidupmu. Amen. Saya akan menyanyikan lagu ini dan saya harap saudara dengarkan lagu ini seperti sebuah suara Tuhan buat hidup saudara. Ya, nikmati dan iman itu bangkit dalam rohmu hari ini. Percaya bahwa firman-Nya tidak berubah, kasih-Nya tidak berubah. Dia Tuhan yang berkuasa, yang akan buat jalan buat engkau dengan cara yang ajaib. Yes, Lord. He will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. God will make a way. Hallelujah, amen. Dia buat jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Tiap hari baru Dia buat jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Amen. Sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Hari ini Dia buat jalan. Dia buat jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib.
dibukanya jalanmu. Dia menuntunmu dan memeluk dirimu dengan kasih dan kuasanya. Tiap hari baru Dia buat jalan. Yes, katakan amin. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau pasti buat jalan bagiku. Thank you Jesus. Saya akhiri dengan beberapa kesaksian ini. Saya percaya melalui kesaksian ini imanmu dibangkitkan. Dan saya mau saudara, jemaat Tuhan saudara semuanya, para pemirsa, praktekkan cara bersyukur daripada tokoh-tokoh yang akan saya saksikan ini, saudara. Ini memang cara bersyukur yang tidak umum, yang tidak biasa. Tapi ketika kita melakukan hal ini, kita justru akan melihat intervensi Tuhan dengan dahsyat. Seorang profesor, guru besar dari sebuah universitas, merasa hidupnya sudah hancur. Pasalnya saudara, anak gadisnya ternyata saudara sudah kecanduan narkoba dan terlibat free sex, seks bebas. Siapa orang tua yang gak hancur kalau anaknya begitu saudara ya. Jadi saudara, si profesor yang percaya kepada Tuhan ini saudara, dia terus menjerit sama Tuhan, Tuhan, aku minta Tuhan, Engkau pulihkan anak perempuanku. Buat dia bertobat dari dosanya, dari kejahatannya. Ya terus menjerit pada Tuhan, terus berdoa. Tapi saudara, ternyata saudara, keadaan anak perempuannya jauh lebih buruk. Dan anak perempuannya juga lari meninggalkan rumah saudara. Satu hari Tuhan bicara sama sang profesor ini. Nak, maukah kamu bersyukur bahwa anak perempuanmu itu sudah terlibat narkotika, menjadi korban narkotika dan seks bebas. Tidak mudah saudara untuk bersyukur tentunya. Tetapi saudara, sang profesor mulai belajar untuk mengucap syukur. Dia bilang, Bapak terima kasih, Kau mengasihi anak perempuanku. Aku pun juga mengasihi dia. Terima kasih Bapak, aku mengucap syukur buat anak perempuanku. Jadi korban narkotika. Terima kasih buat anak perempuanku yang terlibat free sex. Terima kasih Tuhan. Sang profesor terus mengucap syukur seperti itu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba saudara, si anak perempuan ini saudara merasa jijik dengan perilaku dosanya saudara. Dia sadar saudara. Dan dia kembali ke rumah ayahnya. Wow, berikan aplaus buat Tuhan, dahsyat. Ini kuasa pengucapan syukur, power of thanksgiving. Yang kedua, kesaksian daripada seorang ibu. Dia sudah punya anak, dia gak pingin punya anak lagi, tapi tiba-tiba mengandung saudara. Dan dia pingin gugurin anaknya saudara dari kandungannya. Tapi Tuhan bilang, jangan. Mengucap syukurlah buat anak yang kuberikan kepadamu dalam kandunganmu itu. Mengucap syukur. Sulit buat dia mengucap syukur karena terus terang dia gak pingin punya anak lagi. Tapi kemudian dia mulai belajar mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat anak yang Kau berikan buatku. Anak yang ada dalam kandunganku ini. Terima kasih Tuhan. Saudara, setelah anak ini dilahirkan, saat anak ini masih kecil, balita, ibunya mengalami sakit. Ibu ini mengalami sakit yang menurut vonis dokter sakit yang sulit disembuhkan.
Lalu si anak yang masih kecil ini, saudara, datang mendekat sama ibunya dan berkata, "Mami, can I pray for you?" Dan saudara, si maminya berkata, "Yes, kamu bisa doa untuk aku." Si anak berdoa dengan kepolosan imannya. Dia berdoa untuk kesembuhan ibunya. Dan apa yang terjadi, saudara? Mujizat terjadi, saudara. Ibunya mengalami kesembuhan. Wow, dahsyat. Ibunya, saudaraku, penuh dengan sukacitanya luar biasa. Dia baru ngerti, saudara, kenapa Tuhan memberikan anak itu kepadanya, saudara. Saudara, banyak hal yang kita alami dan terima dalam hidup ini seringkali kita tolak, seringkali kita gak suka, kita benci mungkin. Kita gak pingin itu ada dalam hidup kita. Tapi maukah kita mengucap syukur? Kita gak ngerti mungkin, sekarang kita belum tahu. Tapi besok-besok kita akan ngerti bahwa ternyata yang kita gak suka, yang kita tolak, yang kita benci mungkin. Haleluya. Ternyata, saudara, itulah berkat spesial, kado istimewa yang disiapkan Tuhan buat kita. Sebab itu mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang terakhir, yang ketiga, ya cukup 3 aja, saudara, ya. Seorang istri menderita sekali hidupnya. Gimana gak menderita, saudara? Hampir setiap hari dipukul sama suaminya, saudara. Pulang dalam kondisi mabuk, mukul istri. Udah gitu gak bawa duit karena habis buat judi, saudara. Ini kerjaan setiap hari dari sang suami, saudara. Sang istri yang adalah orang percaya, saudara, dia menjerit sama Tuhan. Dia datang sama Tuhan, "Tuhan, please help me, tolong aku. Tuhan, tolong Tuhan. Jamah suamiku, sadarkan dia akan dosanya. Buat dia bertaubat, pulihkan dia." Ya mungkin doa agak lebih keras lagi, "Tuhan, tegur hajar suamiku." Ya mungkin begitu, saudaraku. Ya. Tapi kok gak berubah-berubah, saudara? Tambah parah malah, saudara. Gak tahan, gak kuat sang istri. Ya mana ada sih istri-istri tahan kayak begini? Berat memang. Tapi dia seorang istri yang beriman. Dia masih punya pengharapan sama Tuhan. Dia yang takut cerai, saudara. Dia masih berdoa sama Tuhan. Masih berseru-seru sama Tuhan. Tapi kemudian Tuhan bilang begini, "Nak, maukah engkau bersyukur buat suamimu seorang pemabuk, seorang penjudi, dan suka memukul kamu. Maukah engkau bersyukur?" Ya gak mudah, saudara, untuk bersyukur. Tidak gampang, saudara. Tapi kemudian sang istri bersyukur. "Terima kasih Tuhan, engkau mengasihi suamiku. Aku pun mengasihi dia, Tuhan. Terima kasih suamiku seorang pemabuk. Suamiku seorang penjudi. Suamiku suka memukul aku. Terima kasih Tuhan." Dia lakukan itu terus. Dan apa yang terjadi? Satu hari suaminya sadar akan dosa-dosanya, saudara. Dia sadar, saudara. Dia jijik akan dirinya, saudara. Hari itu dia pulang ke rumah tanpa mabuk dan gak memukul istrinya. Pertobatan telah terjadi karena kuasa pengucapan syukur. Haleluya. Sebab itu mengucap syukurlah dalam segala hal. There is power in thanksgiving. Saya akan berdoa buat jemaat Tuhan. Saya undang tim worship leader, singers boleh maju ke depan bersama saya. Thank you Jesus. Kita nyanyikan dulu lagu ini. Engkau ajaib. Engkau ajaib. Engkau dahsyat. Engkau perlakukanku dengan ajaib. Yes. Engkau ajaib. Engkau dahsyat. Kau pembuat mujizat. Tiada yang mustahil bagimu.
Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau perlakukanku dengan ajaib. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Kau pembuat mujizat, tiada yang mustahil bagimu. Mengucap syukur seperti yang dilakukan profesor tadi. Mengucap syukur seperti yang dilakukan oleh ibu yang mengandung tadi. Mengucap syukur seperti sang istri yang sering dianiaya oleh suaminya. Ya, mengucap syukur, mengucap syukur. Mengucap syukur buat keadaan yang sukar, yang sulit, yang buruk, tekanan, pergumulan hidup yang berat yang sedang kau alami sekarang. Mengucap syukur dulu. Saya beri waktu buat saudara mulai mengucap syukur. Ucap syukur buat kondisi bisnismu hari ini yang mungkin sedang lesu. Krisis keuangan yang sedang kau alami, mengucap syukur. Katakan, Tuhan terima kasih buat krisis keuangan yang sedang aku alami saat ini. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urabataka syandara lama ya kasyanda. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Dalam nama Engkau tahu persis hidup mereka. Engkau tahu persis kebutuhan mereka. Engkau tahu persis pergumulan hidup mereka. Intervensi Tuhan. Bertindaklah Tuhan. Bersegeralah untuk menolong mereka. Ya penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan yang tidak pernah terlelap. Bapa yang baik, yang tahu memberikan yang baik buat anak-anaknya. Kalau Bapa di bumi yang jahat tahu memberikan yang baik buat anak-anaknya, terlebih lagi Engkau Bapa surgawi yang sungguh amat baik. Perlakukanlah anak-anakmu dengan keajaiban-Mu, dengan kasih-Mu, kebajikan dan kemurahan, mengejar hidup anak-anakmu. Ada hidangan yang tersedia buat mereka di hadapan para lawan mereka. Mereka saat ini dirumahkan, di PHK. Engkau siapkan pekerjaan buat mereka, usaha bisnis buat mereka, datangkan pelanggan-pelanggan buat mereka. Ada kreativitas baru untuk memulai bisnis, ada peluang-peluang yang baru, ada akses-akses yang baru. Semuanya baik dan sehat dalam nama Yesus. Semua pernikahan baik adanya, harmonis terjadi dalam nama Yesus. Oh Rabakasanda, yang lemah Engkau dikuatkan dalam nama Yesus. Yang sakit terima kesembuhan dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Dalam nama Yesus. Katakan amin. Haleluya. Wuhu. Dahsyat Tuhan Yesus. Shalom saudara yang terkasih, sekarang saatnya kita membawa persembahan. Berikan dengan sukacita dan dengan kerelaan hati tidak terpaksa. Mari kita sama-sama deklarasikan. Tiga, dua, satu. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Apa yang kami deklarasikan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami selalu datang kepadamu dengan ucapan syukur kami. Apapun yang kami alami, biarlah kami selalu mengucap syukur kepadamu. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan pada hari ini yang telah meneguhkan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan pada hari ini buat gembala kami Pak Bram yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat, marifat dan pewahyuan yang baru baginya. Lindungi keluarganya, istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Sertailah setiap pelayanannya dimanapun beliau berada. Sertailah dengan tanda-tanda mujizat ya Bapa. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus sehingga tidak mengalami serangan balik dari manapun juga. Terima kasih ya Bapa. Kuserahkan gembala kami Pak Bram ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gembala rasulik kami, Bapak Yonatan Wiryo Hadi Tuhan, berserta dengan timnya yang berada di WTC. Kiranya Engkau melindungi mereka, kiranya Engkau mencukupkan segala kebutuhan mereka, dan kiranya Engkau juga memberikan hikmat, marifat dan pewahyuan yang baru ya Bapak. Biarlah berkat-Mu turun atas hidup mereka Bapak. Sertailah setiap pelayanannya ya Bapak. Kuserahkan Pak Wiryo Hadi beserta keluarganya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang beracara atas hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan kami, khususnya buat Bapak Presiden Joko Widodo dan juga wakilnya. Kiranya Engkau melindungi mereka, menjaga mereka ya Bapa. Berikan kesehatan, hikmat, marifat daripada-Mu ya Bapa. Sehingga beliau ketika memberikan suatu keputusan yang terbaik daripada-Mu, yang berasal daripada-Mu untuk kebaikan bangsa Indonesia. Dan kami juga berdoa buat para menteri dan juga susunan kabinet semuanya, baik dari DPR, MPR, baik dari pemerintahan, wali kota, bupati, gubernur, kelurahan, RT, RW, semuanya Tuhan. Kau lindungi mereka, Kau berikan kesehatan ya Bapa, dan juga kesatuan unity satu dengan yang lainnya, untuk mereka mau dengar-dengaran akan perintah daripada Presiden kami ya Bapa. Dan biarlah mereka menopang satu dengan yang lainnya untuk menjaga kesatuan daripada NKRI ini ya Tuhan. Berikan hati-Mu bagi para pemimpin kami ya Bapa, sehingga mereka benar-benar memperhatikan rakyat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kuserahkan para pemimpin di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat TNI dan Polri Tuhan, dan juga jajaran semua kedokter dan juga para medis Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka Bapa. Beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan tugas mereka ya Bapa. Lindungi keluarga mereka Tuhan. Lindungi mereka. Biarlah mereka bergandengan tangan satu dengan yang lainnya Tuhan, untuk menjalankan amanat negara ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami pun juga berdoa Tuhan, buat juga rakyat Indonesia yang terkena penyakit COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Kau sembuhkan Tuhan. Aku mohon belas kasihan-Mu turun atas mereka. Sembuhkan mereka Bapa, sembuhkan mereka. Dan juga kami berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan ya Bapa. Engkau yang memberikan kekuatan dan kemampuan ya Bapa buat keluarga mereka. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu buat bangsa Indonesia ini.
Kami pun juga berdoa Tuhan buat rakyat Indonesia yang mengalami dampak daripada COVID-19 ini, di mana mereka mengalami PHK, di mana mereka mengalami pengurangan daripada pekerjaan mereka Tuhan. Kiranya Engkau mencukupkan segala kebutuhan mereka, bahkan kiranya Engkau membangkitkan kreativitas dalam hidupnya Bapa, sehingga bisa menutupi segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, buat pemulihan terjadi di Indonesia ini Tuhan. Bukan hanya permasalahan yang kami terima, tetapi kami yakin ada sesuatu pemulihan terjadi besar-besaran, dan itu dimulai dari keluarga Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada pemulihan yang besar terjadi di Indonesia ini ya Bapa. Bahkan ada tuaian jiwa-jiwa, karena kami yakin dan percaya padamu Tuhan. Pencurahan Roh Kudus sudah terjadi, Pantekosta ketiga terjadi di Indonesia, bahkan ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan kami melihat tuaian jiwa-jiwa begitu banyak Tuhan. Persiapkan kami semua hamba-hambamu Tuhan, untuk menerima tuaian jiwa-jiwa ini ya Tuhan. Dan kami secara khusus berdoa buat hamba-Mu para gembala yang berada di seluruh Indonesia Tuhan. Biarlah kami semua berpegangan tangan, biarlah mereka berpegangan tangan satu dengan yang lainnya Tuhan, supaya kesatuan tubuh Kristus dinyatakan ya Bapa. Dan biarlah kerajaan-Mu ditegakkan, sehingga amanat agung-Mu terjadi ya Bapa. Dan kami semuanya melaksanakan amanat agung-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Inilah pokok-pokok doa kami yang kami naikkan atas pengorbanan putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Jemaat terkasih, saja kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum saya berdoa buat setiap kita untuk berkat Tuhan yang sudah disediakan itu terus melimpah mengalir bagi saudara, saya mau ingatkan supaya setiap jemaat tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Di saat ini juga ada pembatasan sosial berskala besar. Saya harap semua kita ikuti dengan baik. Pastikan Anda juga setiap kali keluar rumah menggunakan masker, dan hindari kerumunan, hindari untuk berada di tempat keramaian. Ya, ini hal-hal yang mesti kita perhatikan supaya kita tetap sehat dan lingkungan kita sehat, jemaat semua sehat, Indonesia sehat. Oke, kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita nyanyikan lagu ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, yes Lord, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Thank you Jesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Abba ya. Angkat kedua tanganmu. Bapa Surgawi menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dia memegang tangan kananmu dan membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan, dari iman kepada iman yang semakin sempurna, dan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Pergilah, hasilkanlah buah, dan buahmu tinggal tetap. Tuhan menyertai engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan berkati. Thank you Jesus.